Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam juga lu. Iya, gimana kabarnya Bu Esti? Bila sehat juga lu. Jadi bagaimana kabarnya juga lu? Alhamdulillah sehat juga. Rasanya Alhamdulillah. senang sekali ya hari ini bisa bertemu. Lama sudah tidak Iya. bertemu. Apa ini lama? Alhamdulillah kita bertemu hari ini juga lu. Iya. Kira-kira apa yang mau Bu Esti bicarakan pada percakapan kita hari ini? Baru saya itu punya masalah tentang bagaimana ya menyelaraskan perilaku yang ada di sekolah dengan di rumah untuk anak-anak murid saya itu loh, Bu. Iya. Jadi Ibu, yang ingin kita bicarakan hari ini yaitu bagaimana cara untuk menyelaraskan pembiasaan anak-anak di sekolah dengan di rumah gitu nggih Bu Esti? Ya, sudah ya. Iya. Sebelum kita lanjut, kira-kira apa yang ingin Bu Esti dapatkan dari pembicaraan kita hari ini nanti? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kali ini itu ya bagaimana saya itu nanti bisa menyelaraskan pembiasaan yang didapat di sekolah dan diterapkan di rumah sehingga anak itu terbiasa untuk melakukan kebiasaan itu dimanapun berada, maksudnya baik itu di sekolah maupun di rumah seperti itu. Oh gitu. Jadi Bu Esti ingin membuat pembiasaan supaya kebiasaan anak itu seimbang ya Bu ya, istilahnya antara di sekolah dan di rumah. Menurut Bu Esti, dari pengamatan Bu Esti, hal apa saja sih yang menyebabkan tidak selaras pembiasaan yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah? Menurut pengamatan saya, pembiasaan itu kenapa kalau tidak selaras? Mungkin yang pertama, orang tua itu tidak memahami apa saja sih pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah, seperti itu juga loh. Mungkin yang kedua itu orang tua kebiasaan anak dalam artian begini. Misalkan waktunya sholat, anak itu tidak dioprak-oprak untuk melakukan sholat. Padahal itu kan kita sudah biasakan anak di sekolah untuk sholat seperti itu. Terus misalkan mungkin juga anak-anak itu juga tidak dibiasakan di rumah, misalkan sebelum makan atau sebelum itu mereka harus berdoa dulu dengan cara duduk seperti itu. Mungkin kalau di rumah orang tua kan tidak tahu kebiasaan di sekolahnya juga mungkin seperti itu. Jadi Dari pembiasaan jadi kebiasaan anak yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah itu sudah tidak sama begitu ya Bu Esti ya? Iya, yang saya amati seperti itu. Oh. Di sekolah anak diajarkan untuk sholat, melaksanakan sholat tepat waktu. Ternyata di rumah tidak orang tua tidak pernah mengingatkan anaknya untuk melaksanakan sholat dan sebagainya gitu. Iya, betul sekali. Ya, terus kalau menurut Bu Esti, kondisi anak-anak yang sekarang ini kira-kira berada di level berapa Bu Esti? Menurut kondisi anak saya ini berada di level 5 karena tidak semuanya anak itu sadar untuk melakukan kebiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Meskipun di sekolah kebiasaan itu masih kita sering tegur, ayo minum dan makan dulu, ayo berdoa dulu. Jadi seperti itu masih sering kita tegur. Jadi dengan tidak dari kesadaran dalam dirinya untuk melakukan kebiasaan itu. Iya. Kalau anak kecil apalagi masih belum punya kesadaran ya Bu Esti, jadi perlu sering sekali untuk mengingatkan dan menegur. Jadi baru itu jangan dulu ingatkan dulu. Iya. Terus harapan Bu Esti untuk anak-anak kira-kira berada di level berapa keinginannya Bu Esti itu? Keinginan saya itu anak-anak itu berada di level paling tidak mereka itu sudah tahu
pembiasaan yang harus dilakukan apa dulu kan, maka dari itu anak-anak sudah tahu dulu, oh iya saya mau makan mau minum, jadi saya harus berdoa dulu, terus dan minum juga saya harus sambil duduk seperti itu, sudah paham dengan sendirinya gitu, jadi nggak usah oprak-oprak gitu. Ya, jadi kita itu sebagai guru harus sering mengingatkan terus ya. Iya betul sekali, apalagi di TK itu betul. Iya betul. Jadi kalau tadinya itu masih berada di level 5 ya tadi 5 ya. Terus harapannya Bu Hesti, inginnya Bu Hesti itu murid-muridnya berada di level 8. Kira-kira apa saja yang akan Bu Hesti lakukan supaya anak tersebut bisa mencapai di level tersebut? Baik Bu Galuh, harapan saya untuk mencapai ke level 8 itu, saya akan mengadakan parenting yang mengundang nanti orang tua murid, sehingga parenting itu nanti membicarakan itu tadi pembiasaan apa saja yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi orang tua tahu, oh iya berarti di sekolah itu anak sudah dibiasakan ini, sehingga orang tua itu nanti bisa menerapkan di rumah seperti itu. Oh gitu, jadi untuk mencapai level 8 tersebut yang akan Bu Hesti lakukan yaitu mengadakan parenting ya. Parenting dengan orang tua. Mungkin ada lagi selain itu? Mungkin dengan itu Bu Galuh. Saya itu biasanya sebelum pulang, anak-anak itu kita kasih pesan moral. Misalkan jangan lupa sholat 5 waktu seperti itu, dan melakukan kegiatan di rumah jangan lupa berdoa, terus sebelum makan dan minum jangan lupa kita juga berdoa, seperti itu juga loh, dengan memberikan pesan moral. Jadi setiap hari itu kita ingat-ingat pada anak melalui pesan moral itu tadi. Ya bagus. Terus menurut Bu Hesti, usaha apa yang bisa dilakukan Bu Hesti dalam waktu dekat ini? Usaha yang saya lakukan itu tadi juga loh, untuk segera melakukan parenting dengan orang tua itu tadi, sehingga supaya kebiasaan-kebiasaan itu tidak berlanjut, maksudnya tidak berlanjut sampai nanti, sehingga kalau mengadakan parenting sekarang, kendala-kendala itu bisa teratasi. Maksud saya seperti tadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak diterapkan di rumah tadi bisa teratasi dengan adanya parenting itu tadi. Terus untuk mendukung kegiatan atau rencana yang akan dilaksanakan Bu Hesti, mungkin dukungan apa saja sih yang dibutuhkan supaya dapat menyelaraskan pembiasaan yang ada di rumah dengan pembiasaan yang ada di sekolah? Yang paling penting itu menurut saya adalah orang tua kalau di rumah gitu, karena orang tua itu di rumah kan sangat berperan penting dalam kehidupan anak-anak itu. Jadi orang tua pun juga harusnya bisa menjadi contoh. Jadi orang tua itu harus bisa memberikan contoh dan menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang sudah didapatkan dalam parenting tadi untuk membantu anak itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang didapat dari sekolah seperti itu. Itu dari dukungan orang tua. Yang selalu kolaborasi dan untuk berpikiran kalau misalkan ada kendala bagaimana mengatasi misalkan yang seperti ini, jadi kita berkolaborasi dengan sekolah dan Oh begitu ya Besti. Jadi dukungan yang diperlukan itu orang tua, kemudian juga berkolaborasi dengan sekolah, iya kepala sekolah itu ya. Iya. Terus ini ya betul. Terus ini kapan kira-kira bisa dilakukan Besti? Biasanya saya itu biasanya minggu depan itu kan 1 minggu lagi
biasanya itu kita mengadakan training tapi itu internal dulu karena itu dalam artian per waktu. Nah kalau kita akan 1 bulan seperti itu. Oh, jadi parentingnya terjadwal setiap seminggu sekali begitu nggih Bu Esti? Ya, tapi per kelas lalu TKA yang ada di TK kanan itu ada jadwalan. Itu nanti kita ada gantian. Minggu ini kelasnya aja kelas saya, minggu depan kelasnya Bayu seperti itu. Jadi kita bergantian. Kalau secara keseluruhan itu 1 bulan sekali. Ya bagus itu Bu Esti. Baik Bu Esti, kita tadi kan sudah ngobrol panjang lebar. Kira-kira dari percakapan kita ini tadi apa yang sudah Bu Esti dapatkan? Yang saya dapatkan itu cara menyelaraskan pembiasaan bareng sekolah dengan di rumah, mungkin dengan cara adanya parenting dan murid-murid ke sekolah itu bisa membantu untuk menyelaraskan antara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan dilakukan di rumah gitu. Juga dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan sejawat bertukar pikiran juga dapat membantu untuk memecahkan masalah seperti yang saya alami tadi juga. Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya Bu Esti. Saya ingin mendengar ceritanya Bu Esti setelah bagaimana ceritanya setelah Bu Esti mengadakan parenting, kemudian juga cerita, saya tunggu juga cerita ketika Bu Esti saling berbagi mungkin pengalaman mengenalkan sejawat di sekolah ya Bu Esti ya. Oke, udah loh. Ya, jadi demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Esti. Sama Bu Jalo. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Jalo. Waalaikumsalam Bu Esti. Oke, bagaimana kabarnya Bu Galo? Alhamdulillah sehat Bu Esti. Kabarnya Sehat Bu Esti ya? bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Lama kita nggak ketemu Bu Galo ya? Iya. Hampir 2 bulan kayaknya nggak ketemu. Iya Bu. Iya. Mumpung kita ketemu, kira-kira ini Bu Galo mau curhat apa ya kira-kira ya? Iya. Mau ngomong apa ini nanti ya? Gini Bu Esti, jadi saya ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas saya. Kan di kelas saya itu ada salah satu murid yang hanya mau mengikuti pelajaran yang dia senangi. Oh gitu, geng. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang murid yang hanya mau mengikuti pelajaran satu aja, kira-kira menurut Bu Galuh itu gimana ya Bu Galuh? Jadi anak tersebut itu mau mengikuti pelajaran itu hanya yang dengan materi pelajaran yang dia senangi. Namun ketika dengan pelajaran yang dia tidak suka, dia hanya diam, tidak mau mendengarkan dan juga tidak mau mengerjakan tugas sama sekali. Gitu. Itu hanya diam saja seperti itu. Berbeda ketika dia itu senang dengan mata pelajaran tersebut, dia aktif, dia juga mau mengerjakan tugas. Berarti nampak sekali ya, misalkan kalau dia itu nggak suka dengan pelajaran ini, berarti dia nampak sekali ya? Iya betul, nampak sekali Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Galuh dapatkan dari percakapan hari ini mumpung ketemu Bu Galuh? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar murid sehingga murid saya merasa senang ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas. Gitu ya Bu Galuh ya. Ya. Kira-kira apa saja Bu Galuh ya yang bisa Ibu Galuh lakukan supaya
murid yang tadi tidak menyukai pelajaran yang lain sehingga termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang lain di kelas itu bagaimana Bu Galuh? Saya mungkin akan mengevaluasi kembali pembelajaran saya, kira-kira yang membuat anak tersebut tidak suka atau tidak termotivasi ikut pembelajaran saya itu apa. Yang pertama, langkah yang saya lakukan yaitu menyusun RPP berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran atau iklim kelas yang menyenangkan bagi murid. Mungkin itu Bu Esti. Berarti kalau berdiferensiasi itu berarti banyak kegiatan yang dilakukan berarti ya Bu Galuh ya? Berarti di kelas itu. Iya, jadi nanti ya anak itu diberi pilihan supaya dia bisa memilih pembelajaran apa yang sesuai dengan keinginan minatnya anak, seperti itu. Sehingga mungkin bisa dari situ bisa termotivasi ya. Iya, Anak untuk belajar ngoten nggih. Kemudian dari pengamatan Bu Galuh, kira-kira murid termotivasi itu untuk mengikuti pembelajaran di kelas itu yang seperti apa Bu Galuh? Kalau menurut pengamatan saya, murid yang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas itu yaitu murid yang ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi murid itu aktif dan guru hanya menuntun atau membimbing murid, seperti itu Bu Esti. Berarti ya Bu Galuh ya. Berarti yang aktif itu sekarang itu muridnya ya, bukan gurunya ya. Betul. Kalau dulu kan kayaknya waktu saya kecil itu yang aktif itu gurunya, bukan muridnya. Iya, jadi kalau berdasarkan pengamatan saya itu jadi seperti itu Bu Esti. Jadi anak itu aktif ketika dia termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kalau misal ada kira-kira menurut Bu Galuh, kalau misalkan ada 10 level, kira-kira menurut Bu Galuh sekarang ini berada di level berapa Bu Galuh? Kalau dari pengamatan saya, murid saya mungkin berada di level 6 mungkin, karena anak tersebut setiap hari masuknya rajin, setiap hari masuk. Hanya saja dia terlihat menonjol itu ketika dia bertemu dengan mata pelajaran yang tidak dia sukai, dia terlihat diam dan tidak mau mengikuti pembelajaran. Kalau misalkan murid tersebut berada di level 6 ya Bu Galuh, kira-kira Bu Galuh itu ingin melihat murid tersebut itu berada di level berapa untuk sekarang? Mungkin harapan saya tuh pengennya setidaknya berada di level 8. Berarti diusahakan anak itu sudah bisa termotivasi dirinya untuk bisa mengikuti pembelajaran yang hanya gitu ya Bu Galuh ya. Iya betul sekali. Jadi itu mungkin di level 8 itu sudah bagus lah Bu. Terus kira-kira apa yang akan Bu Galuh lakukan supaya dapat mencapai level tersebut Bu Galuh, level 8 itu maksud saya? Saya akan supaya dapat mencapai level 8 tersebut, saya akan menyiapkan RPP berdiferensiasi, menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan belajar murid, kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak itu ketika belajar di kelas itu tidak ada rasa takut atau mungkin rasa gimana ya. Kadang kan kalau dulu tuh anak itu kan
kalau sudah melabel gurunya ini pelajarannya ini gurunya kereng dan sebagainya, itu kan sudah apa ya, ikut pembelajarannya pun tidak bisa maksimal. Oke, Iya, karena sudah gurunya itu sudah punya konsep ya Bu Galuh ya. iya, jadi sebisa mungkin kita itu Otomatis harus, tidak disukai. iya, jadi kalau bisa itu kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak sehingga anak itu bisa belajar menggali kemampuan dan potensinya secara maksimal. Oh gitu, nggih Bu Galuh. Kalau berdasarkan pengamatan dari Bu Galuh, murid-murid itu kan senang diperlakukan sebagaimana ya mestinya ya, agar dia itu termotivasi. Harus diapakan maksud saya Bu Galuh, biar anak-anak itu termotivasi untuk belajar untuk menyenangi materi yang lain. Kalau berdasarkan pengamatan saya, mungkin murid itu akan merasa senang jika dia dilibatkan dalam pembelajaran, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Guru hanya perlu membimbing dan menuntun murid. Murid juga merasa senang jika dalam pembelajaran ia melakukan praktik, eksperimen, itu biasanya murid itu sangat antusias. Berarti murid itu harus kita ajak apa ya, terjun gitu ya Bu ya, maksudnya. Iya, jadi anak itu terjun langsung, melakukan pengamatan langsung, mencari apa itu, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Terus selain itu juga pembelajaran itu tidak harus selalu di dalam kelas, bisa juga dilakukan misalnya di perpustakaan atau mungkin bisa juga dilakukan di halaman sekolah. Jadi tergantung dari tujuan pembelajaran tersebut. Oh gitu, berarti kita tidak harus di dalam kelas gitu terus terus ya. Iya. Ganti suasana berarti ya. Iya, betul sekali. Yeah. Dari hal-hal tersebut Bu Galuh ya, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara Bu Galuh itu untuk bisa melakukan hal itu tuh bagaimana Bu Galuh? Untuk bisa melakukan itu, kalau saya sih yakin bisa lah ya Bu Esti. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, terus dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid, sehingga harapannya kalau murid senang mengikuti pembelajaran, terus timbullah motivasi untuk mengikuti pembelajaran, dan harapan akhirnya yaitu hasil belajar murid bisa maksimal. Dalam bayangan Bu Galuh, bagaimana dalam meluangkan waktu untuk hal pembelajaran yang Bu Galuh terapkan pada anak-anaknya tadi? Kalau dalam bayangan saya, untuk meluangkan waktu untuk hal tersebut biasanya saya perlu menyiapkan, kalau misalnya jam kosong atau mungkin saat malam gitu, saya bisa menyiapkan RPP, terus media, bisa juga misalnya kalau media itu kadang juga membuat PPT atau video YouTube, tergantung dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Memang biasanya kalau anak-anak itu suka visual ya Bu Galuh ya, suka lihat yang YouTube kayak gitu, tampilan-tampilannya seperti itu ya. Itu pun juga kalau misalnya terlalu sering YouTube pembelajaran itu, terlalu sering seperti itu, anak juga bosan. Jadi harus guru itu harus kreatif untuk membuat media pembelajaran yang bervariasi, berganti-ganti gitu. Gitu. Kira-kira dukungan apa Bu Galuh yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Bu Galuh itu? Dukungan yang saya perlukan untuk melaksanakan rencana tersebut, yang pertama yaitu dukungan dari orang tua atau wali murid untuk membantu memfasilitasi keperluan belajar murid. Terus yang kedua, dukungan dari rekan sejawat. Biasanya kalau saya ada kesulitan gitu, kadang kan saya memerlukan bantuan dari rekan sejawat. Dan juga dukungan dari
kepala sekolah terkait dengan pembiayaan dan fasilitas sarana prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Berarti itu melibatkan semua warga sekolah ya Bu Guru ya? Iya, betul sekali Bu Esti. Kemudian kira-kira yang mana yang paling mungkin bisa Bu Galuh lakukan dalam waktu dekat ini Bu Galuh? Yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin yaitu yang pertama menyusun RPP berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media pembelajaran dan melakukan aksi nyata langsung di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kira-kira aktif dilakukan. Bisa diulang? Kira-kira kapan bisa dilakukan? Mau dilakukan juga kapan? Ya, kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan, mungkin sudah bisa dilaksanakan. Oh gitu deh. Oke, lalu begitu minggu depan saya tunggu deh bagaimana hasil ceritanya lalu berikutnya nanti bisa dibahas pada pertemuan berikutnya gitu ya Bu Galuh ya. Iya, siap Bu. Oke, nah kalau begitu saya akhiri ya Bu Galuh ya. Terima kasih Bu Galuh. Oke. Iya, terima kasih juga Bu Esti atas waktunya. Kita sudah berbagi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri latihan kucing. Saya Galuh Puspita Chandra, yaitu refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu adanya kemitraan antara coach dan kuci sehingga kuci dapat dengan leluasa menyampaikan pendapat dan permasalahannya. 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada dalam diri kuci secara runtut sesuai dengan alur tirta. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan kucing. Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum kucing, saya harus sudah memiliki gambaran pertanyaan apa yang akan saya ajukan kepada kuci, membuka percakapan dengan sambutan yang hangat dan santai sehingga kuci dapat menyampaikan pendapat dan permasalahannya dengan leluasa. Sedangkan saat melakukan kucing yaitu coach harus aktif mendengarkan, memberi respon yang baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi dan kemampuan diri kuci. Dan yang terakhir yaitu coach mencatat hasil percakapan yang disampaikan oleh kuci. Refleksi yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkannya mungkin saya perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat memaksimalkan kompetensi atau potensi kuci. Umpan balik dari kuci. Pertanyaan untuk kuci yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Perasaan saya ketika di kucing saya merasa yaitu saya rasakan saat di kucing dengan Bu Esti, karena selama percakapan kucing berlangsung dengan santai. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh coach yaitu Bu Esti sangat jelas dan mudah dipahami serta runtut.
sehingga mampu membantu saya dalam menggali kekuatan atau kompetensi diri saya, serta mampu membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Demikian refleksi diri dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Galo, di sini refleksi diri dan coaching. Nama saya Hestia Yuningsih. Refleksi diri yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee itu dapat dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Terus kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coachee. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap presence sebelum melakukan coaching, sudah harus mempunyai gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan kepada coachee. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach itu membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Berikutnya adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang dari diri saya. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Awalnya itu saya merasa gugup dan takut pada saat di coaching. Namun lama-kelamaan rasa itu hilang karena saya bebas meluapkan apa yang ada di pikiran saya tanpa menghakimi. Langkah demi langkah yang dibahas oleh coach semakin jelas permasalahan sehingga saya sebagai coachee mendapatkan suatu kelegaan dan semangat baru untuk melangkah ke depan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, Bu Galo, refleksi dari saya.